Insyaallah di sesi kelima ini bersama Ustadz Fandi Abu Syarifah yang beliau adalah founder dan pemilik dari Fawaid Syafi'iyah yang teman-teman lihat logonya di sini. Kelihatan ya sebelah sini. Nah ini. Nah nanti juga bisa tanya-tanya tentang materi fikih bersama beliau di waktu daurahnya. Nah kali ini karena Ustadz Rahmat berhalangan hadir, beliau akan menggantikan Ustadz Rahmat Fitrah. Baik teman-teman, kita persilakan kepada beliau. Sebelumnya juga kami ingatkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan peraturan dari acara di Zoom kita ini. Untuk yang perempuan tidak perlu menyalakan kamera, sedangkan laki-laki bisa dimohon menyalakan kamera untuk menghormati majelis ilmu. Dan diusahakan juga teman-teman semua dalam kondisi duduk, tidak dalam kondisi tiduran atau rebahan. Kalau bisa juga dengan membawa catatan. Itu baru dikategorikan sebagai majelis ilmu yang beradab. Walaupun online, tapi jangan kemudian adab-adab majelis ilmu tidak dilakukan. Baik, Ustadz Fandi, kami serahkan kepada Antum. Tafadhal Ustadz. طيب طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد اصطفى للعلم خير خلقه وشرف، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحسبه. أما بعد، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل به، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwati fillah, asatidzah dan ikhwah sekalian, Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali dalam majelis di antara majelis-majelis ilmu, yang mana kita sudah sampai di sesi yang terakhir dari pembahasan Al-Aqidah Al-Islamiyah terkait dengan rukun iman. Dan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman kepada hari akhir dan kepada takdir. Majelis ilmu atau menyibukkan diri dengan ilmu, teman-teman. Saya teringat dengan perkataan Imam An-Nawawi dalam awal atau muqaddimah kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Beliau mengatakan bahwa fa'inal istighala bil ilmi min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Kata beliau bahwasanya sebaik-baik ketaatan atau sebaik-baik waktu itu adalah waktu yang diisi dengan al-istighal bil ilmi, dengan kesibukan dengan ilmu atau kesibukan dengan ilmu dan majelis ilmu. Dan keutamaan ilmu atau syaraful ilmi itu bi syarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu itu tergantung atau terkait dengan keutamaan apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Dan tidak ada ilmu yang lebih utama kecuali ilmu terkait dengan Allah dan apa saja yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Dan itu ada pada ilmu akidah dan ilmu fiqh yang sedang kita pelajari sekarang. Baik. Dan para ulama rahimahullah ketika menuliskan pembahasan tentang akidah atau pembahasan tentang usulul iman, itu mengurutkan pembahasan sesuai dengan hadis Jibril yang mungkin sudah disebutkan oleh Ustadz Rahmat ya di awal-awal pembahasan. Hadis Jibril di urutan pembahasan rukun iman itu diurutkan sebagaimana di dalam hadis Jibril. Sehingga rukun iman kepada hari akhir dan takdir ini masuk dalam urutan yang kelima dan keenam ya. Oke, bismillah kita akan mulai. Iman kepada hari akhir. Sebelumnya perlu kita berikan sedikit muqaddimah dan mungkin sudah diberikan oleh Ustaz Rahmat di awal, saya tidak tahu ya. Tapi ini mungkin sebagai murojaah apabila sudah disampaikan terkait al-iman al-mujmal dan al-iman al-mufassal. Terkait dengan iman yang sifatnya global dan keimanan yang sifatnya mufassal atau terperinci. Nah, pemahaman kita terhadap dua pembagian ini itu akan membuat kita lebih tahu mana perkara yang sifatnya wajib dan tidak boleh seseorang itu jahil terhadapnya. Atau dalam bahasa lainnya, ma la yas'ul muslim jahluhu.
Mana perkara-perkara yang seorang muslim itu tidak diberi uzur ketika tidak mengetahuinya. Dan mana-mana perkara yang ketika seorang muslim tidak tahu, dia diberikan uzur terhadapnya. Nah, itu dengan mengetahui mana batas iman al-mujmal dan mana batas iman al-mufassal. Iman al-mujmal tadi iman yang sifatnya global. Adapun iman al-mufassal iman yang sifatnya terperinci. Apa bedanya kalau imam mujmal? Sekali lagi, seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Tapi kalau iman al-mufassal, iman yang sifatnya terperinci, seseorang diberikan uzur ketika tidak mengetahuinya. Taib. Terkait dengan keimanan kepada hari akhir, apa yang wajib diimani oleh seorang hamba? Yang wajib diimani adalah beriman kepada seluruh perkara yang terjadi di hari kiamat secara global. Artinya dia meyakini bahwa di sana ada hari di mana seorang manusia akan dibangkitkan dan dia akan diberikan pembalasan sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunia. Nah, itu iman secara global. Adapun iman secara terperinci, ya dia mengimani terkait secara terperinci apa saja hari, apa saja kejadian yang terjadi di hari tersebut. Terkait dengan siksa kubur, terkait dengan fitnah kubur, terkait dengan yaumul hisab, hari perhitungan atau yaumul mizan, hari penimbangan amal, pembagian kitab, ya, pembagian suhuf dan lain sebagainya. Ini sifatnya mufassal. Artinya ketika seseorang ini jahil tidak mengetahui bahwa di sana atau di hari kiamat nanti ya ada penimbangan amal misalkan atau ada yang namanya sirot yang mana seorang akan melintasi jembatan tersebut. Ketika seorang tidak mengetahuinya karena mungkin ya orang awam tidak bisa membaca kitab berbahasa Arab dan semisalnya maka diberikan uzur. Tapi ketika dia sudah tahu perkara tersebut maka wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya. Ketika seorang sudah mengetahui perkara tersebut maka tidak boleh mengingkarinya. Tidak boleh mengingkarinya. Taib. Ini juga terkait dengan perkara-perkara yang misalkan seseorang mengingkari satu atau dua kejadian yang terjadi di hari kiamat misalkan. Ketika seorang mengingkarinya karena kejahilan, ya dan itu termasuk perkara yang sifatnya iman mufassal, maka diberikan uzur. Diberikan uzur. Tapi yang sifatnya kalau dia sudah tahu, dalil-dalilnya sudah diberikan penjelasan dan dia mengingkari, maka ini yang tidak diberi uzur. Taib. Kemudian apa itu hari akhir? Kita akan langsung ada. Kita akan awali dengan apa makna dari yaumul akhir. Kalimat akhir, teman-teman sekalian, ini sudah diterjemah ke bahasa Indonesia ya. Akhir. Yang mananya lawan dari awal. Ya. Hari kiamat adalah hari kiamat yang Allah bangkitkan manusia di dalamnya untuk dihisap atau dihitung amalannya dan diberikan balasan. Jadi hari akhirnya adalah hari yang tiada hari setelahnya. Ya. Mala yauma ba'dahu. Tidak ada hari setelahnya. Artinya hari di mana seseorang itu akan dibangkitkan dan akan dihisap untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat di dunia. Ya, hari akhir ini disebut juga dengan hari kiamat. Yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Disebut dengan hari akhir kenapa? Karena tidak ada hari lain setelahnya atau tidak ada kehidupan lain setelahnya. Adapun disebut hari kiamat karena nanti manusia akan berdiri di hari tersebut. Akan qiyam ini dari kata apa? Berdiri. Disebut hari kiamat karena apa? Karena di dalam hari kiamat nanti manusia akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Dia akan menjumpai hisab, menjumpai mizan ya, untuk diadili di hadapan Allah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tiada hari atau tiada kehidupan lain setelah hari tersebut. Ya, para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Qurtubi mengatakan nama hari akhir didapati sekitar 60 nama. Bahkan ada yang menghitungnya sampai 100 nama. Jadi hari kiamat ataupun hari akhir ini memiliki banyak nama. Yang masing-masing nama ini menunjukkan sifat di antara sifat hari akhir. Nah, kita akan sebutkan beberapa nama saja. Ini kalau kita bahas satu persatu 80 nama itu mungkin bisa satu sesi ini selesai membahasnya. Kita akan bahas secara ringkas ya. Salah satunya Al-Waqi'ah. Hari kiamat disebut juga dengan hari Waqi'ah. Al-Waqi'ah, Yaumul Waqi'ah.
Sebagaimana firman Allah, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah." Disebut dengan al-waqi'ah dari kata al-waqi' yang artinya pasti terjadi. Artinya hari kiamat ini disebut al-waqi'ah karena hari yang pasti terjadi dan tidak mungkin akan terluput. Ya, pasti akan terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada kedustaan akan terjadinya hari tersebut. Kemudian disebut juga dengan al-haqqah. Ya, al-haqqah artinya sesuatu atau peristiwa yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi, la mahalata lahu. Tidak mungkin tidak. Ini hampir mirip dengan al-waqi'ah. Disebut juga dengan al-qari'ah. Yang artinya ya, hari yang mengguncangkan jiwa manusia. Karena dahsyatnya kejadian di hari tersebut. Sebagaimana yang digambarkan di surat Al-Qari'ah juga. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Ya, dan seterusnya. Ya, hari di mana manusia akan ketakutan dan hatinya diliputi dengan rasa takut. Nah, ini disebut dengan al-qariyah yang menggetarkan hati manusia. Disebut juga dengan ar-rajfah. Ar-rajfah itu beda dengan ar-rajifah ya. Yauma atau fa'akhadat sumur rajfah. Rajfah ini bisa kita maini dengan guncangan. Guncangan yang dahsyat. Ya, karena salah satu di antara kejadian di hari kiamat adalah gempa ataupun guncangan yang sangat dahsyat di hari tersebut. Kemudian juga disebut juga dengan as-sakhah. As-sakhah fa idza ja'atis sakhah. Ya. Disebut dengan sakhah yang artinya suara yang memekakkan telinga. Ya. Jadi di antara kejadian di hari kiamat nantinya yang menjadi awal dari fase di hari kiamat adalah adanya tiupan sangkakala yang itu memekakkan telinga manusia. Disebut dengan as-sakh. Disebut juga dengan yaumul hisab karena di sana terdapat ya penghitungan amalan setiap hamba. Disebut juga dengan yaumuddin atau hari pembalasan. Ad-din ini bermakna pembalasan. Karena itu ketika Allah berfirman ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Maksud dari ad-din itu adalah al-hisab atau al-jaza. Ya, pembalasan. Apakah engkau tidak melihat orang-orang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din yang mendustakan ad-din ya, hari pembalasan. Dan masih banyak lagi nama-nama yang tidak disebutkan oleh penulis, di antaranya at-tammah, at-tammatul kubra. Kan ya, surat Abasa kan at-tammah. Apalagi yang tidak disebutkan di sini. Misalkan al-zalzalah atau al-qiyamah sendiri. Al-qiyamah itu juga nama khusus yaitu hari al-qiyamah, al-zalzalah, ya al-ghashiyah. Ya, banyak nama-nama hari kiamat yang itu juga dinamakan sebagai nama dari nama surat di Al-Qur'an. Dan sekali lagi nama-nama ini sekalian ini menunjukkan sifat di antara sifat hari kiamat. Baik, kita akan masuk pada fase-fase hari akhir. Nah, pembahasannya cukup panjang ya terkait fase-fase hari akhir ini. Ada fase di mana menjelang hari akhir. Ya, kemudian fase ketika hari akhir dan fase ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga dan neraka. Pembahasannya cukup panjang. Kita akan bahas secara ringkas saja. Kita akan sebutkan beberapa permasalahan berikut dengan dalil-dalilnya. Baik, penulis memulai dengan pembahasan terkait kisah kubur dan alam dengan nikmat kubur. Karena alam barzakh, ya yaumul barzakh itu adalah gerbang pertama hari kebangkitan. Idza matal insanu qama atau qamat qiyamatuh. Ketika seorang itu meninggal, maka sesungguhnya telah terjadi padanya atau telah terjadi hari kiamat padanya. Ya, jadi hari kiamat setiap manusia itu adalah ketika dia meninggal. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika
beliau melewati kuburan, melewati pekuburan, beliau menangis radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh para sahabat yang lainnya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika disebutkan surga dan neraka? Engkau tidak menangis, tapi ketika engkau di engkau di pekuburan, engkau menangis dengan terseduh-seduh. Maka beliau mengatakan bahwa al-qabru itu awwalu manazilil akhirah. Bahwa alam kubur itu adalah perjalanan pertama atau tempat pertama di antara persinggahan seseorang sebelum ke hari berikutnya. Awwalu manazilil akhirah adalah persinggahan pertama sebelum seseorang sampai pada kehidupan berikutnya atau pada fase berikutnya. Apabila seorang itu mendapatkan kebahagiaan, yakni nikmat kubur di alam barzakh, maka hari-hari berikutnya itu akan mudah baginya. Tetapi bila di alam kubur seseorang mendapatkan siksa kubur, maka hari-hari berikutnya itu akan lebih sengsara baginya. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam sholat beliau itu selalu minta perlindungan kepada siksa kubur sebagaimana doa yang kita hafal, ya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Di antara doa yang selalu beliau lantunkan di akhir sholat sebelum salam. Taib. Ini terkait alam barzakh. Dan alam barzakh, wah sekalian, ini adalah alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Menjadi pemisah antara dunia dan akhirat. Dan kehidupan di alam barzakh itu adalah kehidupan ruh. Adalah kehidupan ruh. Walaupun jasad itu ya kadang ada asar atau ada bekasnya terhadap jasad seseorang. Tapi yang lebih utama atau yang menjadi apa ya? Jadi menjadi titik utamanya adalah kehidupan alam barzakh adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan jasad. Sehingga bisa jadi seseorang itu jasadnya tidak apa-apa. Ya, jasadnya misalkan dikremasi seperti Firaun. Tapi tiap hari dia mendapatkan siksa. Tapi kita tidak tahu. Ya. Atau bisa jadi orang ini jasadnya telah tiada. Seperti orang yang dimakan singa misalkan. Jasadnya sudah tidak ada, sudah tercabik-cabik. Tetapi orang tersebut tidak mungkin lepas dari siksa ataupun nikmat. Tergantung orang muslim atau mukmin atau bukan. Jadi intinya yang perlu kita pahami di sini kehidupan alam barzakh ini adalah kehidupan yang sifatnya gaib dan dia lebih terkait kepada ruh. Oleh karena itu kadang ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur atau nikmat kubur. Dia menggali kuburan dan tidak menjumpai apa-apa misalnya. Kemudian mengatakan, oh tidak ada alam kubur ya. Karena mana buktinya? Ini adalah orang paling durhaka misalkan. Tidak pernah sholat dan semisalnya. Tapi setelah dibuka kembali kuburnya 3 hari ternyata tidak apa-apa. Ya, ini sekali lagi kesalahpahaman dalam memahami kehidupan alam barzakh. Sekali alam barzakh ini terkait dengan ruh. Yang disiksa adalah ruh. Ya, walaupun jasad juga ikut merasakan. Jasad itu ikut merasakan. Taib. Siksa dan nikmat ini terjadi pada ruh dan badan seluruhnya. Ya. Tapi menjadi titik beratnya adalah ruhnya. Ruh. Tapi badan ikut merasakan siksa tersebut. Dan ini terjadi setelah fitnah kubur. Ya, jadi fitnah kubur ini adalah peristiwa sebelum atau fase sebelum siksa dan nikmat kubur. Apa yang disebut fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah seorang akan ditanya. Seorang akan diberikan pertanyaan. Karena fitnah itu artinya adalah imtihan. Fitnah itu artinya apa? Imtihan atau ujian. Ujian artinya seseorang itu akan diuji nantinya. Sebagaimana kita diuji di dunia ini, ya dengan pertanyaan-pertanyaan ketika di sekolah misalnya. Kita nanti juga akan ditanya nantinya. Dan itu adalah ujian yang akan diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Walaupun ada beberapa orang yang dikecualikan di dalam syariat. Tapi secara umum seluruh manusia, baik itu muslim ataupun kafir, atau orang yang munafik, itu akan ditanya di alam kubur dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Akan ditanya dengan 3 pertanyaan itu. Ya, pertanyaan sangat mudah dijawab di dunia ini, tetapi tidak semua orang mudah menjawabnya.
Karena hanya orang-orang yang Allah berikan keteguhan yang bisa menjawabnya dengan benar, dengan lancar. Oleh karena itu Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fid dunya wa fil akhirah. Dan Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit. Dia akan tsabit, dia akan teguh menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan ini merupakan al-usul al-tsalatsah. Ya, tiga perkara pokok yang wajib untuk diketahui setiap muslim tentang siapa Robnya. Ya, tentunya itu juga apa kewajiban ia kepada Robnya, kemudian madinuka, apa agamanya, dan apa siapa siapa nabinya. Nah, ini terkait. Nah, setiap orang yang bisa menjawabnya, dia akan diberikan nikmat kubur. Kemudian orang yang tidak bisa menjawabnya, orang-orang kafir, ya, yang berkata ha ha, sami'tun nasu yaquluna hadza, ya, itu dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, kita akan coba baca hadis terkait fase di antara fase alam barzakh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayat atau salah satu seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi oleh dua malaikat. Yang mana malaikat ini disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, aswadan wa azraqan, ya, hitam dan kebiru-biruan. Dan ini sama, ya, baik muslim ataupun kafir. Salah satunya mungkar dan lainnya nakir. Ini nama dari malaikat tersebut mungkar dan nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, yakni Nabi SAW? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya. Dia mengikrarkan bahwa itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 770, ya, 70 kali 70 hasta. Ya, satu hasta itu, atau satu zira, ya. Satu zira atau satu hasta ini setara dengan sekitar 54 cm. Ya, sekitar 50 cm atau 40 cm, ya, karena ukuran tangan dewasa. 4 ya 50 cm, kita katakan 50 cm. Berarti kalau 770 hasta, ya 70 kali 50 gampangannya. Sekitar berapa? 350 meter. Ya enggak? 70, ya 700, 350 atau lebih. Ya, ininya satu hasta ini 50 cm, ya. Tinggal hitung saja 70 kali 50 cm. Dan diberi penerangan dan dikatakan, "Nam, tidurlah." Dia menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahukan keluargaku." Keduanya berkata, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya di tempat tidurnya tersebut." Ya, artinya dia sangat ingin kembali kepada keluarganya untuk memberitahukan apa yang telah dia dapat. Ya, tapi karena dia tidak bisa kembali lagi ke dunia, ya tidak bisa. Dia mendapatkan nikmat kubur sampai hari kiamat ditegakkan. Kemudian ini fase tadi gambaran yang pertama, teman-teman. Scan yang pertama ini scannya orang yang beriman. Kemudian scan yang kedua ini scannya orang-orang yang munafik dan orang-orang yang sejenisnya. Ketika ditanya tentang Nabi SAW, dia menjawab, ya, aku mendengar orang yang mengatakan demikian. Aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Artinya apa yang dia katakan di dunia, apa yang dia ikrarkan di dunia itu hanya ikut-ikutan saja. Tidak dilandaskan dengan ilmu, tidak dilandaskan dengan ilmu yang syar'i, ilmu yang membuat dia mengamalkan perkara tersebut. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada kami, dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan.
Nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Ini menjadi dalil yang yang gamblang, yang sorry akan adanya hari atau adanya hari siksa kubur dan nikmat kubur. Ya, dan ini hadis yang di Hasan ya, hadis Hasan ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Taib. Dan siksa ataupun nikmat di dalam kubur ini sampai seseorang itu dibangkitkan di hari kebangkitan. Jadi fasenya sangat lama ya, dibanding dengan hari seseorang hidup di dunia. Ketika seorang hidup di dunia mungkin hanya 60, 70 tahun atau bahkan mungkin kurang dari itu. Ya, tapi ketika di hari barzakh atau yaumul barzakh, seorang akan hidup sampai kiamat itu ditegakkan. Berarti orang yang sudah hidup 2000 tahun yang lalu, itu hakikatnya dia telah merasakan siksa atau nikmat selama 2000 tahun. Ya, sehingga kehidupan di dunia ini kehidupan yang sangat ringkas. Kehidupan yang sangat pendek sekali bila dibandingkan dengan hari-hari setelahnya. Apalagi dibandingkan dengan hari kebangkitan atau hari akhir. Itu lebih kecil lagi, atau lebih tiada apa-apanya lagi. Baik. Kemudian fase berikutnya, kita akan langsung masuk pada fase kebangkitan. Beberapa ulama itu menyebutkan pembahasan terkait dengan asyratus sa' atau tanda-tanda hari kiamat. Karena itu tanda-tanda yang sebagai mukaddimah hari kebangkitan atau hari kehancuran, hari kiamat. Tapi di sini tidak disebutkan ya tentang tanda-tanda hari kiamat. Terus langsung masuk kepada hari kebangkitan, hari pengumpulan. Ini dua fase yang berbeda. Ya, fase kebangkitan, kemudian fase pengumpulan. Ya, yang dimaksud dengan fase kebangkitan adalah dihidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dari kubur itu. Dikembalikan kepada ruh, dikembalikannya ruh kepada jasad-jasadnya. Lalu mereka berdiri menghadap Allah, dikumpulkan dalam satu tempat. Ya. Jadi sebelumnya, ikhwan akhwat sekalian, nafkhatus sur, ya, nafkhatus sur atau peniupan sangkakala, kalau bahasa kita sangkakala, itu ada dua tahapan. Ada peniupan yang untuk kehancuran, ada yang peniupan untuk kebangkitan. Ya, nafkhatus sur ini ada dua macam. Ya, tiupan untuk menghancurkan seluruh alam semesta, kemudian tiupan untuk membangkitkan. Tiupan untuk membangkitkan. Nah, berarti yang dimaksud oleh penulis ini adalah tiupan yang kedua. Tiupan yang mana membangkitkan seluruh manusia. Dan di sana ada jeda. Ada jeda antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Dan setelah itu manusia akan dikumpulkan di dalam satu bumi yang mana itu bukan bumi yang ditempati manusia sebelumnya. Ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Thaha atau di surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Jadi hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya. Ini disebutkan dalam ayat lain bahwa bumi replika bumi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ini bumi yang datar. Nah, tanah yang datar, kemudian tanah ini tidak ada gundukan ataupun pegunungan dan semisalnya. La tara fiha iwaja wala amta. Dan bumi ini demikian pula dengan langitnya, dengan langit yang baru. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Wahidil Qahhar, dan pula Allah yang Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa diikat dengan belenggu pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Nasallallahu salam wa afiyah. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
yuhsyarun nasu yaumil qiyamati hufatan uratan ghurla. Bahwa manusia ini kelak di hari kiamat akan dihimpun, akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki, uratan, telanjang bulat, ghurlan, dan tidak berkhitan. Kemudian Ibunda Aisyah pun terheran-heran, bagaimana mungkin mereka dikumpulkan dalam keadaan demikian? Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, bagaimana bila laki-laki dan perempuan ini saling melihat satu di antara keduanya, satu sama lainnya? Maka boleh menjelaskan, ya Aisyah, itu al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Jadi perkara di hari tersebut itu lebih dahsyat daripada seorang itu memandang satu sama lainnya. Sebagaimana halnya kalau seseorang ini menghadapi bencana besar, tsunami misalkan. Di hadapannya sudah ada gelombang setinggi 30 meter misalkan. Kemudian ada orang yang tidak pakai pakaian di samping kiri kanannya. Kira-kira apakah dia ya akan tersibukkan dengan melihat orang yang tidak menutup aurat misalkan? Tidak mungkin. Dia akan memikirkan perkara dirinya, memikirkan keselamatannya. Bahkan mungkin keluarganya cintai, ya tidak akan memikirkannya. Dia akan memikirkan dirinya sendiri, apa yang akan terjadi kepadanya setelahnya, apa yang akan dia dapatkan setelahnya. Itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan pikirannya dan membuatnya tidak akan memikirkan siapapun di hadapannya. Nah, selesai setelah seseorang dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana ketika di padang mahsyar ini seorang dikumpulkan sebagaimana disebutkan Nabi tadi, dan dalam tempo yang lama. Dalam tempo yang lama. Tapi lamanya ini tergantung dengan amalan seseorang. Ya, orang yang tidak beriman itu akan merasakan hari yang sangat panjang sekali. Ya, seakan-akan tiada hentinya. Tapi bagi orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, itu seakan-akan mereka berada di hari tersebut hanya setengah hari saja. Dan di hari tersebut, seseorang akan menjumpai matahari itu begitu dekat. Matahari sangat dekat. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis, didekatkan sedekat mil. Dan para ulama berselisih tentang mil ini, apakah mil ya ukuran di dunia, ataukah mil itu ya jarak antara mata dengan celaknya. Ya, jarak yang sangat pendek, jarak sangat dekat sekali. Dan manusia akan berkeringat sesuai dengan apa yang dia amalkan, sesuai dengan amalannya. Ya, ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggelam dengan peluh dan keringatnya. Tapi di sana ada orang-orang yang Allah berikan naungan. Allah berikan ya, naungan berupa awan yang melindungi dia. Ya, ini yang kita kenal dengan 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah naungi, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Semoga Allah jadikan kita di antara golongan-golongan tersebut. Dan di padang mahsyar ini, ikhwan dan akhwat sekalian, manusia ini akan menunggu dengan lama dan mereka tidak tahu kapan akan ya ditegakkan perhitungan, penimbangan dan pembalasan. Sehingga manusia ketika itu meminta syafaat kepada para nabi. Ya, para nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka memberikan uzur, tidak bisa mengabulkan permintaan dari para manusia. Hingga akhirnya mereka minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun menyanggupinya. Dan Nabi minta kepada Allah agar segera ditegakkan perhitungan, penimbangan, dan seterusnya. Karena menunggu tanpa keputusan pasti itu juga sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Ya, seperti kita ya, menunggu sesuatu yang tidak pasti itu ya berat. Ya, oleh karena itu Nabi pun berdoa kepada Allah dan Allah pun akhirnya menegakkan ya yaumul hisab, yaumul mizan, dan hari-hari setelahnya. Dan ini termasuk di antara syafaat yang diberikan kepada Nabi atau menjadi hak bagi Nabi alaihi wasallam. Syafaat uzma yang kita kenal dengan syafaat uzma, yang itu merupakan maqam mahmudah.
Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda atau maqam kedudukan yang terpuji itu adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada para manusia di Yaumul Mahsyar agar ditegakkan hari perhitungan. Nah, akhirnya kemudian fase berikutnya adalah ditegakkan hari perhitungan atau kita kenal dengan Yaumul Hisab. Hisab ini adalah hari di mana seluruh manusia akan dihitung seluruh perbuatannya di dunia. Hisab secara istilah akidah ini memiliki dua pengertian. Artinya hisab itu nanti ada dua macam, teman-teman. Jadi dua pengertian ini maksudnya hisab itu ada dua macam nantinya. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Hisab yang mudah itu disebut juga dengan arad. Disebut dengan apa? Arad. Atau penampakan dosa dan agar manusia mengakuinya, agar seorang mukmin mengakui dosa tersebut. Itu disebut dengan arad dan itu yang disebut dengan hisab yang mudah. Oleh karena itu, ketika Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang tentang hisaban yasira, maka Nabi mengatakan bahwa itu adalah al-arad. Innama dzalika arad. Ya, atau penampakan hanya sekedar ya menampakkan dosa, menyebutkan dosa-dosa secara global dan agar manusia mengakuinya atau orang mukmin mengakuinya. Adapun hisab yang kedua atau hisab yang sulit itu adalah munaqasyah. Munaqasyah. Dan itu hanya kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan sangat detail, ya, akan dihitung dengan detail dan akan ditampakkan kepada seluruh manusia, akan dipermalukan di hadapan para manusia, akan disingkap segala keburukannya, ya, dihitung dan disingkap. Berbeda dengan kaum mukmin, ya, penetapannya dan Allah merahasiakannya, tidak dibuka di kalangan manusia. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menyebutkan ya, keutamaan menutupi aib saudaranya, ya, man satara musliman satarallahu fil yaumil akhir. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya, menutupi dosa-dosanya di hari hari pembalasan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man husiba udzib." Qalat Aisyah, "Faqultu alaysa yaqulu Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira?" Inama dzalika al-ard. Walakin man nuqisha al-hisab yahlak. Tu yahlik. Jadi Nabi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dihisab maka akan disiksa. Ibunda Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Bahwa ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Nabi menjawab bahwa hisab yang dimaksud di situ adalah hisab al-arad. Al-arad. Jadi hanya penampakan dan manusia ataupun kaum mukminin itu mengakuinya, mengakui dosa-dosa tersebut. Namun barang siapa yang dimunakosyah hisabnya, ditanya dengan sangat rinci, dihitung dengan rinci, maka ia akan binasa. Karena itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab dari tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Sebelum hari perhitungan, para ulama menyebutkan ada yang namanya pembagian suhuf atau nasrus suhuf, pembagian suhuf, lembaran catatan amal. Dan ini terjadi sebelum yaumul hisab. Terjadi sebelum yaumul hisab. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, fasaufa maka kemudian, falsafah ini menunjukkan kemudian ya setelahnya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sehingga ini menjadi dalil bahwa pembagian catatan amal itu dilakukan sebelum perhitungan amal. Nah, kemudian setelah itu, setelah yaumul hisab, itu ada yaumul mizan atau hari penimbangan amal. Baik,
Di sini tidak disebutkan dalilnya, ya. Dan penimbangan amal ini setelah yaumul hisab. Setelah dihisab, nanti akan ditimbang. Nah, yaumul hisab itu berlaku bagi seluruh manusia, kecuali beberapa orang yang dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi, kaum muslimin nantinya itu terbagi menjadi tiga. Ada orang yang masuk surga tanpa, kaum muslimin di sini maksudnya adalah secara umum, ya. Kaum muslimin secara umum. Baik dari umatnya Nabi SAW atau umat sebelumnya. Nanti ada golongan yang mereka masuk surga tanpa hisab. Otomatis kalau tanpa hisab tentunya tanpa azab. Dan mereka jumlahnya sedikit. Nabi menyebutkan hanya 70.000 golongan. Atau 70.000 orang. Dan itu sejak zaman para sahabat, para tabi'in, dan seluruhnya. Setelahnya. Kemudian setelah itu, ada orang-orang yang, kaum muslimin yang mereka tidak diazab tapi dihisab. Dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi mereka masuk surga tapi dihisab. Ya. Ada kalanya ada orang kaum muslimin yang mereka dihisab dan juga diazab. Sebelum masuk surga mereka dihisab dan diazab dulu. Ini adalah golongan terakhir. Golongan terakhir. Semoga kita digolongkan sebagai golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Karena seringan-ringannya azab di hari akhir, manusia tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa menanggungnya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa azab yang paling ringan itu adalah ketika kaki seorang diberikan api dari neraka kemudian menjadikan kepalanya ataupun otaknya mendidih. Nasallallahu salam wal afiyah. Taib. Ini terkait dengan yaumul hisab. Kemudian yaumul mizan. Berarti kalau orang ini sudah masuk surga tanpa hisab, maka dia tidak akan ditimbang. Dia tidak akan ditimbang. Jadi yang ditimbang ini adalah orang yang dihisab. Dihisab kemudian ditimbang. Ya, di antara faidah para ulama menyebutkan di antara hikmah ditegakkan yaumul mizan. Ini adalah untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan Allah, keadilan Allah, dan untuk menunjukkan atau untuk menunjukkan kemuliaan kaum muslimin atau orang-orang beriman. Ya, mereka akan ditampakkan timbangannya di hadapan manusia, timbangan yang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Dan ini akan menjadi kebanggaan tersendiri atau menjadi kesangan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Dan apa yang ditimbang ketika itu? Ya, para ulama berselisih terkait hal ini. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa yang ditimbang nantinya di hari akhir atau di yaumul mizan menggabungkan dari banyak dalil itu adalah tiga perkara. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan seseorang. Dan ini pasti amalan akan ditimbang. Yang menjadi khilaf itu adalah apakah orang itu ikut ditimbang atau tidak. Termasuk catatan amal, apakah itu ikut ditimbang atau tidak. Itu menjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak, itu tidak ditimbang kecuali hanya pada orang-orang tertentu saja. Sebagian mengatakan dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa seluruhnya akan ditimbang. Orang tersebut akan ditimbang. Kemudian eh, catatan amal itu juga akan ditimbang. Ya, di antara dalil dalam perkara ini adalah ketika Nabi Alaihissalam berkata tentang betis, dua kaki betis, ya, dua betis kaki dari Ibnu Mas'ud ketika ditertawakan oleh para sahabat. Nabi menegur para sahabat dan mengatakan bahwa betis Ibnu Mas'ud nanti di hari kiamat itu lebih berat dibanding dengan gunung Uhud. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa manusia itu juga ditimbang nantinya di hari kiamat. Adapun as-suhuf atau catatan amal ini ditimbang, ini karena ada dalil terkait hadis bitokoh. Mungkin teman-teman pernah dengar hadis bitokoh, ya, di mana seorang itu akan memiliki 99 tentang 9 orang yang memiliki 99 catatan. Yang mana ada satu catatan yang di situ catatan tentang tauhid. Itu menjadi pemberat timbangan amalannya di hari kiamat. Baik, setelah ditimbang amalannya,
sebelumnya, sebelum surga dan neraka, itu para ulama menyebutkan ada fase sirot, ada yang namanya fase sirot. Ya, jadi sirot ini hanya dilewati oleh orang-orang yang beriman. Ya, karena atau orang-orang yang ya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Jadi orang-orang kafir itu sudah berakhir sebelumnya. Ketika yaumul mizan. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang apa timbangannya timbangannya ringan, itu mereka akan langsung dilemparkan di neraka jahanam. Lemparkan ke neraka. Ya, sehingga sudah berakhir riwayat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir di yaumul mizan atau di hari penimbangan. Kemudian setelah itu di sirat itu hanya orang-orang beriman dan orang-orang munafik yang akan melewatinya. Iya. Jadi kalau kita urutkan teman-teman ya, itu ada singkatannya. Singkatnya itu adalah HIMS. HIMS. Sebagian menyingkat Hamas ya, biar mudah. Hamas. Pakai apa ya nanya? HIMS atau Hamas? HIMS. Ha itu hisab, mim mizan, kemudian sod sirat. HIMS. Jadi tiga urutan itu. Tiga urutan peristiwa di hari kiamat. Jadi hisab, mizan, kemudian sirat. Sirat ini adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Yang mana di situ sangat licin dan ada kalalib min kalalibi jahannam. Kalalib ini pengait-pengait yang mana itu akan menarik orang-orang yang ada di atasnya. Ya, kalalib ini semacam pengait gitu ya, yang dilemparkan, yang itu bisa menarik orang yang terkena dengan pengait tersebut untuk berjatuh di neraka jahanam. Dan orang-orang akan melewati jisr, melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalannya. Ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya itu seperti orang yang menunggang kuda yang sangat cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang tertatih-tatih, ya, ada yang merangkak kemudian terjatuh. Dan jembatan ini gelap sekali. Jembatan ini gelap. Dan orang-orang beriman itu mereka akan mendapatkan cahaya dari keimanan mereka. Adapun orang-orang munafik, mereka mendapat cahaya, kemudian cahaya itu redup. Sehingga mereka hanya bisa mengikuti cahaya orang-orang beriman. Oleh karena itu, dijelaskan dalam surat Al-Hadid misalkan, bahwa orang-orang munafik ini memanggil orang-orang beriman untuk menunggunya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Ya, tunggulah kami agar kami bisa naqtabis, kami bisa ya mengikuti cahaya yang ada pada dirimu. Ya, ibaratnya kalau orang ini membawa senter, maka orang-orang munafik ini ikut untuk mendapatkan penerangan. Ya, tapi mereka ditinggal dan mereka kemudian terjatuh di dalamnya. Ya, dan nanti di hari atau setelah seseorang itu melewati sirot, ya, yang berhasil melewati sirot ini adalah kaum mukminin saja, orang-orang beriman. Dan di sana ada fase terakhir namanya kontoroh. Fase kontoroh ini adalah fase terakhir sebelum seseorang masuk ke dalam surga. Atau mungkin bisa jadi menghalanginya untuk ke surga. Karena di situ di kontoroh seseorang akan dibersihkan ya hatinya pertama, kemudian juga akan diadili terkait dengan hak-hak manusia, hak-hak uh, apa yang kezaliman yang ia lakukan di dunia itu akan diadili di sana. Sehingga ada orang-orang yang melihat uh, apa kambing misalnya ya, kambing yang bertanduk kemudian dia menanduk yang tidak bertanduk di dunia, nanti juga akan diadili. Demikian pula dengan orang kaum muslimin, perkara darah, perkara kezaliman yang ia lakukan kepada saudaranya, baik itu terkait harta ataupun terkait dengan jiwa, itu juga akan nanti diadili di kontor. Nah, setelah kontor baru surga ataupun neraka. Nah, di antara bentuk keimanan kita, dan ini juga merupakan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada.
Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Artinya Allah sudah menciptakannya. Di antara dalilnya, ini adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah pernah diminta untuk menyolatkan jenazah seorang anak dari kaum Ansor. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, beruntunglah anak ini. Ia akan menjadi seekor burung usfur dari burung-burung usfur di dalam surga. Ia belum berbuat kejelekan sama sekali dan belum menjumpai masa terkena dosa. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Ya. Tapi apakah surga itu sudah ada penghuninya atau belum? Maka ini pendapat yang lebih kuat itu belum ada. Ya, karena ya, seorang baru akan masuk surga atau neraka setelah adanya hari kiamat. Adapun apa yang ditunjukkan kepada Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj itu adalah siksa ataupun nikmat kubur. Ya, bukan orang yang ada di neraka ataupun orang yang ada di surga. Ini juga salah satu dalil juga. Wa Aisyah, sungguhnya Allah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan mereka untuk surga sejak mereka berada dalam tulang sulbi ayah mereka. Dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah menciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi ayah mereka. Artinya, nama-nama orang yang akan masuk surga atau masuk neraka itu sudah tertuliskan. Dan ini juga nanti akan masuk pada pembahasan setelahnya. Iman kepada iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada adalah banyak firman Allah yang mengatakan uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Setelah menyebutkan ayat tentang neraka, Allah menyampaikan uiddat lil kafirin. Telah disediakan untuk orang-orang yang kufur. Kalimat uiddat dengan fi'il madhi menunjukkan bahwa surga itu telah disediakan, sudah ada, sudah ready ya bahasa. Begitu pula dengan surga ketika Allah membahasakan uiddat lil muttaqin, di disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Nah, sekarang buah iman kepada hari akhir. Jadi dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian hari kiamat. Mulai dari hari kebangkitan, kemudian hak, hisab, mim, hims ya tadi, mizan, kemudian sot, sirot, kemudian kontoroh, setelah itu surga atau neraka. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahli surga. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian apa buah iman kepada hari akhir? Apa buah iman kepada hari akhir? Yang pertama, seorang akan semangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah karena berharap pahala di hari itu dan menjauhkan dia dari maksiat karena takut hukuman di hari itu. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah menyebutkan pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian Allah mengakhiri dengan wabil akhirati hum yuqinun. Allah mengamali dengan penyebutan tentang iman kepada hal-hal yang gaib dan sebenarnya hari kiamat termasuk dalam perkara tersebut. Kemudian Allah menutupnya dengan wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhir atau kepada akhirat mereka yakin dan beriman. Ya, para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau bahwa keimanan kepada hari akhir itu adalah pendorong seseorang untuk melakukan ketaatan atau kewajiban-kewajiban dalam syariat. Sehingga Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa sebelum menyebutkan ya salat ataupun berinfak terhadap harta yang Allah berikan. Allah menyebutkan ciri-ciri yang pertama adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang salah satu di antaranya adalah iman kepada hari akhir. Ini menandakan atau menunjukkan bahwa keimanan kepada hal-hal yang sifatnya gaib, terkait surga, terkait neraka, terkait pahala, itu bisa mendorong seorang untuk semangat dalam beramal. Karena apapun yang dia amalkan, dia akan jumpai nantinya di hari pembalasan. Hiburan bagi orang yang beriman atas apa yang luput darinya di dunia. Sehingga ia tahu bahwa pahala yang besar itu ada di hari itu. Dan setiap yang menimpanya berupa cobaan di dunia, maka pahalanya juga akan ia dapatkan di hari itu. Sehingga ia bersabar. Dan Allah gandakan pahalanya. Di antara yang membuat orang-orang beriman, ya, itu memiliki kesabaran terhadap apa yang luput darinya.
itu adalah akan adanya hari di mana seorang akan mendapatkan apa yang luput baginya atau apa yang ia tidak dapatkan dengan adil di dunia. Dia akan menjadi hiburan baginya. Ketika seseorang dizalimi atau dikurangi haknya, dia yakin bahwa nanti haknya itu akan kembali kepadanya di hari akhir. Dan itu akan menjadi hiburan baginya. Ketika seorang dicoba dengan cobaan yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain, dan dia bersabar, itu juga akan menjadi hiburan baginya. Bahwa kesabarannya itu akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah nantinya. Kemudian merasakan sempurnanya keadilan Allah. Allah akan membalas semua sesuai amalannya dengan kasih darinya terhadap hambanya. Ya, adanya hari akhir merupakan bentuk keadilan dari Allah. Karena seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Boleh jadi seorang ketika di dunia tidak mendapatkan apa yang dia persembahkan atau yang dia amalkan. Boleh jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, boleh jadi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan keluasan harta kepadanya. Maka bentuk keadilan Allah. Allah akan membalikkan keadaan itu di hari kiamat nantinya. Dan itu juga akan menjadi hiburan dan menjadi penyemangat bagi orang-orang yang beriman. Bisa kita bayangkan ketika tidak ada hari akhir. Ya, bagaimana orang yang membunuh fulan, orang yang mencuri harta fulan, kemudian ia tidak diadili di dunia. Maka di mana letak keadilan? Itu juga menjadi hujah atau menjadi bukti paling kuat ya tentang adanya hari kiamat, hari keadilan, di mana manusia akan diadili sesuai dengan amalannya. Ya, sangat tidak adil ketika di dunia ada orang yang baik sekali, kemudian dia direndahkan, ya dizalimi. Ya, ada orang yang ya orang yang paling buruk ya, orang yang paling buruk mencuri harta manusia, membunuh dan semisalnya, tapi dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Hidupnya nyaman, tentram dan semisalnya. Maka ini sebuah ketidakadilan secara logika. Kalau dia hidup dalam keadaan ya tidak mendapatkan apa yang dia eh, kejahatan yang dia lakukan. Kemudian pertamanya rasa takut kepada Allah dan pengharapan kepada pahala dari Allah yang mana Allah siapkan kepada orang yang bertakwa. Ya, akan menambah rasa takut kepada Allah. Ini juga kembali kepada poin nomor pertama. Ya, karena seorang menjauhi maksiat karena takut kepada Allah, takut akan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah dan semisal. Ini termasuk poin penting ya. Bahasan telak kepada kaum ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Kalau memang tidak ada Tuhan, maka pasti tidak ada hisab. Lalu tidak akan ada hukuman. Kalau begitu maka hancurlah dunia. Karena tidak ada orang yang takut kena hukuman. Pasti orang bebas melakukan tindakan kriminal dan kejahatan. Ya, orang akan bebas membunuh, ya, bebas mencuri, ya, bebas merampas hak orang lain. Ya, karena tidak ada hari pembalasan nantinya. Ini kembali kepada poin ketiga yang kita sampaikan tadi. Ya, ada orang yang membunuh 1.000 jiwa misalkan, membunuh 1.000 jiwa. Di dunia, misalkan dia hanya mendapat hukuman, misalkan ya, mendapatkan hukuman mati. Yang mati hanya dirinya saja. Ya, yang mati hanya 1 nyawa saja, sedangkan yang dia bunuh 1.000 nyawa. Maka secara logika apakah ini adil? Jawabannya tidak. Nggak adil. Karena dia membunuh 1.000 jiwa, sedangkan dia yang mati hanya 1 jiwa saja. Ketika kita meyakini hari akhir, maka orang tersebut nantinya akan dibunuh berkali-kali lipat di hari kiamat. Dia akan disiksa, dibunuh, mati, kemudian hidup lagi, mati, hidup lagi, ya beribu-ribu kali dan lebih. Ya, dan itu adalah bentuk keadilan Allah. Ya, kalau tidak ada hari akhir, maka apa yang akan dikatakan orang ateis? Ada orang-orang yang seperti Hitler misalkan, yang membunuh ribuan jiwa, akan mungkin jutaan jiwa, tapi dia meninggal, yang meninggal hanya dirinya sendiri dan dia tidak dihukum, tidak ada hukuman baginya.
Maka di mana letak keadilan? Di mana letak keadilan? Bila demikian, ini menjadi penguat dari apa yang kita sampaikan tadi. Nasib orang-orang terdolim selain dunia, tidak ada hari akhir. Di mana keadilan bagi mereka? Ya, ya, ini adalah pembahasan terakhir teman-teman ya, terkait dengan keimanan kepada hari akhir. Dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya keimanan kepada hari akhir, yang mungkin kita harus banyak mempelajari terkait perincian-perincian hari akhir, ya terkait apa yang terjadi di yaumul hisab, apa yang terjadi di yaumul mizan, terjadi di sirat, termasuk sebelumnya tentang fitnah kubur. Ya. Allah banyak menyertakan keimanan kepada Allah itu dengan keimanan kepada hari akhir. Ya, misalkan di surat Al-Baqarah misalkan, di antara doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuqhum. Nah, di situ Allah menyebutkan man amana billahi wal yaumil akhir warzuqhum minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, dan berikanlah rezeki warzuqhum minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allah menyebutkan secara khusus man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Di surat Al-Baqarah Allah juga menyampaikan di tempat lain, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Allah menyebutkan secara khusus man amana billahi wal yaumil akhir. Maka di nas-nas hadis nabawiyah kita juga mendapatkan banyak penyertaan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu atau fal yukrim dhaifahu, dan hadis-hadis yang semisal dengannya. Ini menunjukkan keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu keimanan yang menjadi fondasi bagi seseorang dalam amalannya dan merupakan buah dari keimanan kepada hal-hal atau kepada perkara-perkara sebelumnya. Keimanan kepada malaikat, keimanan kepada para nabi, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Itu buahnya adalah iman kepada hari akhir. Baik, kita akan masuk pada pembahasan terakhir, iman kepada takdir, atau kepada qada dan qadar. Ini adalah keimanan yang terakhir dan merupakan keimanan yang paling penting. Oleh karena itu Nabi menekankan di dalam hadis yang kita hafal bersama, hadis Jibril ya, ketika menyebutkan tentang arkanul iman atau tentang definisi dari iman, beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian Nabi menekankan dengan pengulangan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Diberikan pengulangan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman kepada qadar, takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Baik, mungkin kita bertanya apa perbedaan antara qada dengan qadar? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ya, jawabannya diperinci. Jawabannya itu diperinci. Baik. Itu sebelumnya kita sampaikan cara bahasa dahulu. Secara bahasa al-qada itu berarti ketetapan, yang artinya memutuskan sesuatu dan menyempurnakan perkara. Adapun al-qadar itu bermakna takdir, yang yaitu meliputi takar-takaran segala sesuatu. Oleh karena itu Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu dengan takaran-takarannya masing-masing. Ketika Allah menyampaikan tentang qada ya, wa qadayna ila bani Israil, wa qadayna, dan kami memutuskan, wa qadayna. Qada itu juga berarti melaksanakan, melakukan. Faida qadaitumus salata. Faida qadaitumus salata fantashiru fil ardh. Dan banyak ya terkait pengertian cara bahasa ini banyak. Penulis hanya menyebutkan di sini dua pengertian saja, memutuskan dan menyempurnakan perkara. Adapun al-qadar ini juga banyak artinya, tapi penulis hanya menyebutkan satu
pengertian saja, yakni adalah takaran-takaran segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yakni dengan takaran-takarannya. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah qada dan qadar secara istilah. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Jawabannya diperinci. Diperinci. Bila disebutkan secara bersamaan, maka ada perbedaan. Maka ada perbedaan. Apabila disebutkan secara terpisah, nah ini baru sama. Tidak ada perbedaan. Ini sama dengan al-iman dan al-islam. Apakah ada perbedaan? Itu kan diperinci ya. Islam dengan iman itu kalau disebutkan secara bersamaan, sebagaimana dalam hadis Jibril misalkan, ya bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, maka antara iman dengan Islam itu ada perbedaan. Tapi ketika disebutkan secara terpisah, Islam terpisah, ya, tidak disebutkan dengan iman, maka Islam itu mencakup iman, iman mencakup Islam. Begitu pula dengan kodok dan kodar. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka kodok dan kodar ini memiliki perbedaan yang nanti akan kita sebutkan. Adapun kalau disebutkan secara terpisah, maka kodar itu mencakup kodok. Nah, ini harus kita pahami. Taib, sekarang yang kita bahas adalah kodok dan kodar kalau disebutkan secara bersamaan, maka keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Al-qadar itu adalah al-hukmu al-kulli al-ijmali fil azal, adalah hukum segala sesuatu secara global, secara menyeluruh di waktu lampau yang tidak memiliki awalannya. Ya, artinya ini ketetapan Allah, ketetapan Allah semenjak zaman azali, sebelum adanya sesuatu, sebelum sesuatu itu terwujud, sebelum sesuatu itu ada, itu sudah Allah catatkan. Dan catatan ini atau ketetapan ini disebut dengan al-qadar. Ya. Kemudian al-qada itu ketika sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, maka kita katakan ini qada dari Allah. Ini qada dari Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Ketika ini sebenarnya kisah Yusuf ya alaihissalam, qudiyal amru, qudiyal amru, yang mananya segala perkara ini sudah diputuskan, sudah terjadi. Qudiyal amru. Fihi qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Jadi al-qada ini juz'iyatu dzalikal hukm wa tafasiluhu wa wuqu'uhu. Jadi rincian dari hukum tersebut, ya, kemudian terjadinya hukum tersebut ini qada. Jadi qada itu kalau sudah terjadi disebut qada. Adapun qadar ini yang sudah qada ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kalau sudah terjadi maka disebut qada. Sekali lagi ini kalau disebutkan secara bersamaan, bersamaan qada dan qadar. Tapi kalau tidak ya qadar itu mencakup qada. Sebagaimana qadarullah, kalimat qadarullah. Ketika sesuatu sudah terjadi, kita mengatakan apa? Qadarullah. Sesuatu yang sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa makna qadar itu ya sama dengan qada ketika disebutkan secara terpisah atau tidak bersama. Baik, ini di antara dalil-dalil terkait keimanan kepada al-qadar. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah, keputusan Allah itu ketetapan yang pasti berlaku. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Qamar yang tadi sudah kita singgung, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan takdir dan takaran-takarannya. Dan di dalam hadis Jibril tadi kita tekankan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Allah menyebutkan antu'mina, di sini antu'mina diulang dua kali. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul menekankan lagi alaihi salatu wassalam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini menunjukkan urgensi atau pentingnya seseorang beriman kepada takdir, qada wal qadar. Taib, para ulama menyebutkan tingkatan keimanan kepada takdir. Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ilmu. Artinya seorang mengimani ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah. Artinya iman kepada takdir tidak akan sempurna sampai seseorang mengimani 4 perkara ini. 4 tingkatan ini. Yang pertama adalah martabatul ilm. Seseorang beriman akan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu.
Dan Allah mengetahui semua makhluknya sebelum menciptakan mereka. Dan Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Ya. Seseorang beriman kepada ilmu Allah yang meliputi seluruh apa yang akan terjadi, baik yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, andaikan terjadi apa nanti akan, atau apa konsekuensinya, itu Allah sudah mengetahuinya seluruhnya. Kemudian tingkatan yang kedua, martabatul kitabah, tingkatan pencatatan atau penulisan. Yakni Allah, kita mengimani bahwa Allah telah menuliskan takdir-takdir semua makhluk di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang memerintahkan untuk menulisnya, walaupun yang menulisnya adalah Al-Qalam. Allah memerintahkan kepada Al-Qalam untuk menuliskan maqadira kulli syai'in. Ya, Allah memerintahkan kepada Al-Qalam untuk menuliskan segala sesuatu atau takdir setiap sesuatu, kulli syai'in. Sebelum diciptakan manusia, sebelum 50.000 tahun sebelum. Dalam hadis yang masyhur ini riwayat Muslim. Kemudian juga tingkatan berikutnya adalah tingkatan al-iradah wal masyiah, tingkatan kehendak. Artinya seorang beriman bahwa Allah ini berkehendak atas segala sesuatu yang berjalan di dunia ini. Dan ia mengimani bahwa semua yang berjalan di atas muka bumi ini itu atas kehendak dari Allah. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki kecuali Allah telah menghendakinya sebelumnya. Jadi kehendak manusia itu di atas kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan al-khalq, tingkatan penciptaan. Dan dia mengimani bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu, termasuk menciptakan amalan dari manusia. Menciptakan amalan dari manusia tersebut. Ya, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini kecuali dialah penciptanya. Allah menciptanya. Ya, meskipun manusia ini melakukan perbuatan tersebut, tapi dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang menciptakan kehendak dan kudrah bagi manusia. Allah yang menciptakan kehendak dan menciptakan kemampuan itu. Tapi manusia lah yang melakukannya. Manusia mengeksekusinya. Tapi siapa yang menciptakan perbuatan tersebut? Allah yang menciptakannya. Yang menciptakan kehendak dan menciptakan kudrah bagi manusia. Jadi ini adalah 4 tingkatan. 4 tingkatan yang tidak akan sempurna seseorang kecuali beriman kepada 4 perkara ini. Tidak boleh ada satu poin pun yang tidak diimani oleh seorang muslim. Dia beriman kepada ilmu Allah. Beriman bahwa Allah menuliskan segala sesuatu. Ya, dia juga beriman bahwa ya Allah yang berkehendak atas apa yang terjadi padanya, apa yang terjadi pada seluruh makhluk. Dia juga mengimani tentang penciptaan Allah, bahwa apa yang dia kerjakan atau dikerjakan oleh seluruh manusia itu atas kehendak atau atas penciptaan dari Allah. Kemudian 2 jenis kehendak. Ini pembahasan yang cukup rinci ya, dan butuh untuk konsentrasi untuk memahaminya. Dan ketika kita memahami konsep 2 kehendak Allah ini, itu akan memberikan kita banyak gambaran terhadap mungkin syubhat-syubhat terkait dengan takdir. Seperti misalkan, kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan keburukan, atau Allah menciptakan manusia, atau Allah menciptakan manusia dan tidak menghendaki keburukan, tapi Allah menciptakan keburukan itu misalkan. Kadang kan kita ada orang yang melontarkan pertanyaan demikian. Kalau Allah itu tidak menyukai, Allah tidak mencintai keburukan, Allah tidak mencintai kekafiran, lalu Allah, kenapa Allah ya menakdirkan adanya orang-orang yang kafir? Kenapa Allah mentakdirkan bahwa Abu Lahab misalkan atau Abu Thalib mati dalam kekafiran? Padahal Allah itu mencintai keimanan, Allah tidak menghendaki kekafiran. Tapi kenapa Allah menciptakannya? Mungkin kita pernah, atau kenapa Allah menakdirkannya? Kadang ada orang yang terbesit pertanyaan demikian. Nah, ini kembali kepada kaidah ini, teman-teman. Kaidah memahami tentang iradah al-kauniyah atau al-kauniyah. Iradah al-kauniyah dan iradah asyariyah ad-diniyah.
Ada dua kehendak. Kita akan awali dari iradah al-kauniyah. Iradah al-kauniyah ini itu sinonim dari masyiah atau semakna dengan masyiah, kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan setiap kehendak Allah itu pasti didasari dengan hikmah. Karena Allah itu al-hakim. Setiap apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tetapkan itu dilandaskan pada hikmah dan maslahat. Dan sekali lagi apa yang Allah kehendaki, masya Allahu yakun. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini kita namakan dengan iradah kauniyah. Allah menghendaki segala apapun. Dan iradah kauniyah ini ada kalanya itu Allah cintai, ada kalanya sesuatu yang tidak Allah cintai. Ada kalanya itu sebuah kebaikan, ada kalanya sebuah keburukan. Dan sekali lagi, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Keburukan itu disebutkan kepada manusia. Dan Allah menciptakan keburukan itu atas sebuah hikmah, atau sebuah maslahat. Ada maslahat di sana. Dan sekali lagi, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Walaupun Allah menghendaki keburukan misalnya. Allah menciptakan keburukan. Maka keburukan itu ada maslahat di dalamnya. Ada masalah di dalamnya. Karena semua apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah putuskan, takdir Allah itu seluruhnya baik. Takdir Allah itu seluruhnya baik. Bila dinisbatkan kepada Allah, keburukan itu hanya ada pada makhluk. Hanya ada pada makhluk. Ibaratnya seorang dokter, teman-teman ya. Kalau kita ibaratkan dokter. Apa yang diputuskan dokter itu pasti seluruhnya adalah sesuai dengan maslahat. Sesuai dengan masalah dari pasien. Nggak mungkin seorang dokter itu memutuskan sebuah perkara yang itu sebuah resep misalkan. Yang itu untuk memudaratkan pasien, tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun mungkin itu nggak suka pasiennya. Misalkan dokter menyarankan atau dokter memutuskan agar tangannya diamputasi. Atau kakinya diamputasi. Itu mungkin keburukan bagi orang yang akan diamputasi. Keburukan bagi pasiennya. Pasiennya merasa itu buruk. Tapi bagi dokter itu baik. Bagi dokter itu baik karena ketika tidak diputus maka itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Begitu juga dengan kehendak Allah ataupun apa yang Allah tetapkan. Itu seluruhnya baik. Seluruhnya baik. Baik. Ini irodah yang pertama teman-teman. Ini irodah kauniyah. Irodah kauniyah. Dan irodah kauniyah ini sekali lagi ada kalanya itu Allah cintai, ada kalanya tidak Allah cintai. Oleh karena itu Allah menyampaikan di dalam surat uh, Al-An'am, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, maka dia akan dilapangkan dadanya kepada Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah menyesatkannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya ini sempit seolah-olah ia sedang naik mendaki langit. Nah, iradah di sini atau kehendak di sini itu adalah kehendak kauniyah. Kenapa? Ya, karena di sini ya Allah mengendaki keimanan, keislaman dan Allah mengendaki sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah cintai. Maka iradah di sini kita sebut iradah kauniyah. Apa-apa yang Allah kehendaki. Adapun kalau iradah syar'iyyah, sekarang kita ke iradah syar'i. Ini iradah yang kedua. Kalau iradah syar'iyyah, ini kehendak yang terkait dengan apa yang Allah cintai. Apa yang Allah sukai. Ya. Allah hanya mencintai ketaatan dan Allah tidak mencintai kemaksiatan. Ya, jadi ada kalanya teman-teman, ada kalanya iradah kauniyah itu tidak sejalan dengan iradah syar'iyyah. Ada kalanya Allah itu mengendaki sesuatu, tapi sesuatu itu tidak Allah cintai. Kenapa Allah menciptakan demikian? Karena ya tadi untuk sebuah hikmah tertentu. Begitu pula ada kalanya iradah kauniyah itu bersamaan dengan iradah syar'iyyah. Allah menciptakan sesuatu, itu Allah cintai. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran. Iradah di sini ya iradah yang sifatnya syar'iyyah. Sesuai dengan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kalau bisa kita buat tabel demikian. Ya, ketaatan misalkan. Seseorang Allah kehendaki untuk taat dan dia taat.
Ya, orang yang soleh, taat kepada Allah. Maka ini sesuai dengan kehendak Allah secara kauni dan kehendak Allah secara syar'i. Ya, karena ketaatan ini itu Allah cintai. Ketaatan itu Allah cintai dan Allah sukai. Tapi kalau kemaksiatan, ya, kemaksiatan ini sekali lagi terjadi karena takdir Allah yang kauni. Sekali lagi tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari kehendak Allah. Seseorang melakukan kemaksiatan itu atas kehendak Allah. Maka kemaksiatan ini terjadi juga atas kehendak Allah yang kauni. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang syar'i. Artinya kemaksiatan itu tidak Allah cintai. Lalu kenapa Allah mentakdirkan kemaksiatan? Allah mentakdirkan ada orang-orang yang berbuat maksiat. Itu tadi untuk sebuah hikmah, untuk sebuah maslahat yang tidak kita ketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Kemudian imannya Abu Lahab misalkan. Kira-kira mungkin nggak Abu Lahab ini beriman? Nggak mungkin ya, karena Abu Lahab mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga Allah nggak menghendaki, ya nggak menghendaki memang imannya Abu Lahab. Afwan. Allah nggak menghendaki, kenapa? Karena Abu Lahab mati dalam kekafiran memang. Begitu pula, tapi imannya Abu Lahab ini dicintai oleh Allah. Ya. Andaikan Abu Lahab beriman, itu sesuatu yang Allah cintai. Andaikan Abu Lahab itu beriman, itu Allah mencintai keimanan itu, tapi Allah tidak mentakdirkannya secara kauni. Ya, artinya sejak di Lauhul Mahfuz, Abu Lahab itu memang tidak ditakdirkan untuk beriman. Ya, ditakdirkan untuk beriman, sehingga dia mati dalam kekafiran. Walaupun andaikan dia beriman, maka keimanan itu Allah mencintainya. Nah, sekarang kebalikannya, kufurnya Abu Bakar. Ini sebagai permisalan ya, sebagai permisalan saja. Kufurnya Abu Bakar. Kufurnya Abu Bakar ini apakah terjadi? Tidak terjadi, karena Allah tidak menghendakinya. Sebagaimana imannya Abu Lahab. Abu Lahab beriman itu tidak dikehendaki Allah. Begitu pula dengan kufurnya Abu Lahab, itu tidak Allah kehendaki. Buktinya apa ya? Abu Bakar termasuk di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan kufur ini tentunya juga sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, sehingga kita lihat di sini teman-teman, ada kalanya Allah itu menghendaki sesuatu yang memang Allah cintai. Ada kalanya Allah menghendaki sesuatu, ya Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak mencukainya. Karena sebuah hikmah, sekali karena sebuah hikmah. Kemudian ada kalanya Allah ini tidak menghendaki sesuatu dan itu Allah cintainya. Allah mencintai sesuatu tapi tidak menakdirkannya. Itu keimanan Abu Lahab misalkan. Allah mencintai sesuatu, Allah mencintai ketaatan, Allah mencintai keimanan. Tapi Allah tidak menakdirkannya pada diri seseorang. Ya, maka itu contohnya adalah pada imannya Abu Lahab. Atau imannya orang yang paling, ya kalau di zaman sekarang misalkan ada orang paling kufur misalkan. Mati dalam kekufuran. Itu sama dengan Abu Lahab. Misalkan. Kufurnya Abu Bakar. Atau misalkan kufurnya Imam Syafi'i. Kufurnya para a'immatul Islam misalkan. Itu sesuatu yang tidak Allah sukai. Dan itu sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Secara kauni. Baik. Semoga bisa difahami teman-teman ya. Ini salah satu perkara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Di banyak tempat ya. Salah satunya di Majmu' Fatawa. Termasuk ini juga disebutkan oleh Ibn Abil Is dalam syarah beliau di Tuhawiyah. Dan ini sekali lagi menjawab syubhat terkait dengan bagaimana mungkin Allah itu menghendaki kekufuran padahal Allah tidak menyukainya. Ya, sekali lagi kehendak tadi Allah menghendaki kekufuran itu maksud Allah menghendaki secara kauni. Allah mentakdirkan kekafiran pada seseorang itu kehendak kauni. Walaupun kekafiran itu tidak Allah sukai. Dan sekali lagi salah satu kaidah yang harus kita pegang teman-temannya bahwa asyarru laisa ilaik. Di antara doa yang Nabi panjatkan ya, wasyarru laisa ilaik. Bahwa keburukan itu tidak ada pada Allah. Apapun keburukan yang ada di pandangan kita itu adalah buruk di mata kita. Buruk di mata manusia. Karena kacamata manusia itu hanya melihat dari satu sisi. Sebagaimana mungkin ketika melihat gajah mungkin ya, dia tidak melihat secara keseluruhan, dia mungkin hanya melihat dari sisi depannya saja. Sehingga yang dia gambarkan adalah apa yang ada dilihat di depannya. Baik.
Nah, perkara berikutnya ini masih terkait dengan keimanan kepada takdir. Apakah manusia dipaksa menerima takdir atau biasa memilih takdir? Jawabannya bukan salah satunya, melainkan keduanya. Jadi manusia ini diberikan kebebasan, ya, diberikan kebebasan untuk beramal. Dia bisa memilih dia ingin mukmin atau dia bisa memilih dia ingin kafir. Dia memiliki pilihan. Tapi pilihan itu tidak bisa lepas dari pilihan Allah. Artinya apa yang dia pilih itu sudah Allah ketahui sebelumnya. Apa yang dia pilih itu sudah Allah ketahui sebelumnya. Tapi Allah memberikan dia kebebasan untuk memilih. Jadi manusia itu di kaidah penting ya dalam memahami kaidah takdir, yang mana banyak golongan itu yang sesat dalam memahami kaidah ini. Jadi manusia itu mukhayyar, diberikan pilihan, diberikan pemikiran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, diberikan bekal untuk itu. Tapi manusia itu juga musayyar, mengikuti ketetapan ataupun peraturan yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kehendak. Allah mengatakan, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Barang siapa di antara kalian, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Namun kehendak manusia dan kemampuan itu tetap tidak keluar dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kamu tidak menghendakinya, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbil alamin. Dan apa yang kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu, jalan kebenaran, jalan yang lurus, kecuali Allah yang menghendakinya. Allah Rabbul Alamin yang menghendakinya. Nah, ini terkait hadis yang masyhur ya dari Ali bin Abi Thalib, terkait hadis yang banyak dinukil oleh para ulama ketika menjelaskan surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra dan seterusnya. Itu bisa menukil hadis ini. Ya, karena terkait dengan ayat tadi. Ya, ini hadis bahwa Nabi Rasulullah SAW mengatakan tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tertulis tempatnya surga atau nerakanya. Artinya sudah tertulis si fulan surga, si fulan neraka, itu sudah ada catatannya. Sudah ada listnya. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ya, lantas mengapa kita tidak pasrah saja dengan catatan takdir kami?" Ya, dan kita meninggalkan amal. Artinya kalau sudah ditentukan, kenapa kita tidak pasrah saja dengan catatan amalan kita? Maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan, "I'mal fakullun miyassar lima khuliqalah." Ya. Beramalah, maka seseorang itu akan dipermudah terhadap apa yang ditakdirkan atau yang diciptakan untuknya. Penghuni surga, dia akan dipermudah untuk mengamalkan amalan penduduk surga dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Adapun orang yang ditakdirkan neraka, maka dia juga akan dipermudah, diberikan fasilitas yang mudah untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu benar sudah dituliskan ya sia surga dan nerakanya. Tapi manusia itu punya pilihan di dunia ini untuk beramal. Allah memberikan kesempatan untuk beramal. Dan di antara tanda seseorang itu ditakdirkan surga, dia akan dipermudah jalannya untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Semoga Allah jadikan kita di antara bagian dari mereka. Adapun orang-orang yang diberikan fasilitas yang mudah untuk melakukan kemaksiatan, harusnya mereka berpikir ya, bahwa ini adalah amalan penghuni neraka. Amalan yang mengantarkan dia ke neraka. Dan bisa jadi ketika dia tetap pada amalan tersebut akan mengantarkannya kepada apa yang sudah diciptakan kepada dia, yakni neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini teman-teman kesimpulannya, setiap dari kita memiliki pilihan ya untuk memilih jalan yang lurus atau memilih jalan yang bengkok. Tetapi sekali lagi apa yang kita pilih itu atas kehendak dari Allah. Atas kehendak dari Allah Jalla Jalla. Allah sudah mengetahuinya sebelumnya. Ya. Hal-hal teralam terkait masalah takdir. Pertama adalah berbicara mendalam tentang takdir tanpa ilmu yang dalil. Ya, karena perkara takdir ini adalah sirrun, sirrullah, sebenarnya dikatakan oleh
At-Tahawi, Imam At-Tahawi dalam akidah beliau, fa'aslul qadar sirrullahi. Jadi asal dari takdir itu adalah rahasia dari Allah. Yang mana Allah hanya menampakkan pada ayat-ayatnya ataupun apa yang dikabarkan kepada Nabi. Dan selain itu manusia tidak mengetahuinya. Sehingga tidak boleh seseorang berbicara tentang takdir tanpa ilmu ataupun dalil. Berdasarkan akal belaka misalkan. Hukumnya haram. Bersandar kepada akal manusia yang terbatas, jauh dari dalil. Ini juga kembali kepada poin yang pertama. Seorang berbicara hanya bersandar pada akal, ya, ataupun nalar logika tanpa ada dalil. Mencari-cari sisi tersembunyi dari takdir. Padahal itu adalah rahasia Allah. Ya, takdir itu adalah sirrullah, rahasia dari Allah. Sehingga seseorang tidak boleh terlalu takalluh, berlebih-lebihan di dalam bertanya tentang apa yang tersembunyi dari takdir Allah. Ya, bahkan seseorang itu bisa membuatnya ragu ya mungkin ya. Membuatnya ragu. Bisa jadi membuatnya dia keluar dari Islam. Ketika terlalu memikirkan takdir ya ingin membuatnya tidak percaya dengan apa yang ya terkait keimanan kepada takdir. Dan andai kan seorang ini beriman kepada seluruh rukun iman, tapi dia tidak beriman kepada takdir, itu membuat keimanan ini tidak sah, tidak sah. Sehingga cukup seorang itu beriman secara global dan mengimani apa yang sudah Allah atau Rasul jelaskan sesuai dengan pemahaman ataupun penjelasan para ulama. Bertanya dengan sesuatu yang tidak pantas, seolah tidak menerima takdir. Misalkan kenapa Allah membuat fulan kaya, kenapa si fulan miskin dan semestinya. Atau dia menolak apa yang terjadi padanya. Ya, kenapa aku ya sudah berusaha A, B, C, tetapi aku tidak mendapatkan apa yang aku usahakan dan semisalnya. Ini pertanyaan ataupun pernyataan yang tidak diperbolehkan. Nah, pembahasan terakhir terkait dengan buah keimanan kepada takdir atau buah keimanan kepada al-qada dan qadar. Yang pertama, seorang yang beriman kepada takdir itu akan bersandar kepada Allah saat menempuh sebab, bukan semata bersandar kepada sebab. Karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Tetapi manusia yang menempuh sebabnya. Manusia yang menempuh sebabnya. Ketika Allah telah menakdirkan seseorang ini untuk sukses, ya, maka manusia itu yang menempuh sebab-sebabnya. Dan ketika menempuh sebab tersebut, seseorang akan menyandarkannya kepada Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Dan itu juga akan membuat manusia itu lebih tenang ketika nantinya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian supaya seseorang tidak merasa ujub tatkala meraih apa yang diinginkannya. Karena itu adalah nikmat dari Allah. Dengan sebab apa yang Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan. Dan ujub akan membuatnya lupa mensyukuri nikmat itu. Ya, apa yang dia dapatkan dari kesuksesan atau kenikmatan duniawi, itu semuanya atas kehendak dari Allah yang membukakan jalan-jalan kesuksesan baginya. Sehingga tidak layak ketika dia merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan. Karena hakikatnya itu adalah perolehan yang ia dapatkan dari kehendak Allah. Atau atas kehendak dari Allah. Atas takdir dari Allah. Sehingga ia nisbatkan kenikmatan ataupun kesuksesan itu kepada Allah. Ketenangan dan ketentraman jiwa. Iya. Sebagaimana orang yang beriman kepada hari akhir tadi ya, kita sebutkan dia juga akan merasa tenang. Karena akan adanya hari akhir. Orang yang beriman kepada al-qada dan qadar pun juga akan tentram jiwanya. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi ini atas takdir dari Allah. Sehingga tidak perlu galau. Kalau punya sesuatu yang dicinta atau mendapat sesuatu yang dia benci. Karena ini atas takdir dari Allah. Dan takdir Allah pasti terjadi. Dan tidak mungkin tidak. Ya, oleh karena itu, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, Nabi selalu menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan qadarullah, qadarullah, qadarullah. Sebagai peringatan bahwa apa yang terjadi, apa yang dihadapan kita, semuanya atas takdir dari Allah. Qadarullah atau qadarullah. Bisa qadarullah atau qadarullah. Ya Allah yang mentakdirkannya. Ini takdir dari Allah, ini takdir dari Allah.
Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki itu pasti akan Allah perbuat, akan terjadi. Alhamdulillah dengan ini kita sudah selesai ikhwan dan akhwat dan asatidzah dari pembahasan keimanan yang terakhir dari rukun iman. Semoga apa yang kita pelajari semakin menambah keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir dan seluruh rukun-rukun iman dan membuahkan Amin. hasil yang membuat kita lebih bersemangat dalam beramal. Demikian Ustaz Ubaidillah. Ustadz Fandi, jazakumullah khair atas penyampaian materinya. Gak apa-apa Ustadz, di slide selanjutnya yang sesi tanya jawab ditampilkan saja. Oh iya Ustaz. Slide show-nya, nggak apa-apa. Oh, antum mau lihat itu ya? Mau lihat pertanyaan ya? Baik Ustadz, Ya, saya boleh akan Ustaz. tampilkan dari saya dulu. Teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan sedikit saja karena sudah jam 10. Tadi karena mulainya agak telat ya, setengah 10 ya. Jadi baik. Untuk referensi aslinya adalah menggunakan kitab ini dengan tambahan beberapa kitab yang lain. Ini referensi aslinya. Baik. Oh, muncul ya. Eh, Sebentar. langsung. Sebentar ya. Teman-teman bisa tuliskan dulu di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ustaz, mungkin ada yang antum mau jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya Ustaz. Ini banyak yang izin. Iya, izin. Kalau malam minggu memang agak sulit ya. Pasti yang hadir lebih sedikit ya. Sabtu minggu ini agak sulit juga. Ya, ini Tapi ada tidak pertanyaan apa-apa. bagus Nah, Ustaz. terkait dari Carlina. Terkait hadis maqala man akhiru kalami la ilaha dakhala al-jannah. Dan gimana cara ya Ustaz kita setelah ngaji dengar kajian semangat beribadah lu gak berapa semangatnya meski Pak suka lagi semangatnya gimana caranya kalau Allah selamat kita di akhir sementara ilmu sedikit memang kurang kelihatan. Ya dia intinya minta penyemangat. Dan tadi pertanyaan pertama, hadis mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya akan dijanjikan masuk surga. Apakah ini dihisab juga atau tanpa hisab? Itu pertanyaan pertama. Dan Hmm. yang kedua, dia ingin motivasi karena sering turun lagi semangatnya saat rajin belajar agama. Begitu. Iya, pertanyaan bagus ini ya. Baik, terkait pertanyaan pertama, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan sebenarnya banyak hadis lain terkait Nabi menyampaikan sebuah amalan kemudian dakhala al-jannah. Bahwa dukhulul jannah itu ada kalanya dukhulul jannah bil hisab, ada kalanya dukhulul jannah bila hisab. Jadi dukhulul jannah tadi itu ada tiga tingkatan tadi teman-teman. Dukhulul jannah itu ada tiga tingkatan tadi sesuai dengan amalan yang lainnya. Semua dengan amalan-amalan yang mendukungnya. Jadi dukhulul jannah yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu adalah tingkatan masuk surga yang paling tinggi. Dan semoga kita atau semuanya kita mengharapkan demikian. Amin. Kemudian tingkatan yang kedua itu masuk surga tetapi dihisab dulu, tapi nggak diazab. Itu golongan pertengahan. Dihisab tapi dengan hisab yang ringan, kemudian dia tidak masuk neraka dahulu. Itu tingkatan masuk surga yang kedua. Tingkatan masuk surga yang ketiga itu adalah dia dihisab dan juga diazab, tapi nanti ujungnya dia akan dikembalikan kepada surga. Itu tingkatan yang terakhir. Tingkatan yang terakhir. Jadi ketika kita mendapatkan nas-nas terkait siapa yang melakukan ini masuk surga, maka dikembalikan pada tiga poin tadi. Ada kalanya masuk poin yang pertama, yang martabat yang pertama. Ada kalanya masuk martabat yang kedua, masuk surga dihisab tapi tanpa azab. Ada kalanya masuk surga dengan azab, dihisab dan juga diazab, tapi nanti juga akan masuk surga. Demikian. Terkait keimanan seseorang ini memang Nabi telah mengabarkan alaihissalatu wassalam bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa keimanan itu akan bertambah dan berkurang. Dan Nabi mengabarkan bahwa bertambahnya itu dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi intinya ketika seorang itu futur jangan sampai terjatuh sejatuh-jatuhnya. Ketika dia futur keimanannya maka dia bisa membuat atau dia bisa melakukan amalan lain sebagai tanawu ya. Ketika dia bosan dengan amalan yang satu,
dia bisa melakukan amalan lainnya selama itu masih dalam batas ketaatan. Atau dia bisa menghiburnya dengan sesuatu yang sifatnya mubah, dengan sifatnya mubah. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh Ali bahwa jiwa kita ini merasa lelah sebagaimana atau hati kita merasa lelah sebagaimana jiwa. Ketika jiwa itu lelah maka bisa dihibur dengan sesuatu yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya mubah. Demikian. Ya, di antara penyemangatnya adalah ya kita banyak membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu, bagaimana amalan mereka, bahwa mereka telah jauh meninggalkan kita, mereka telah jauh meninggalkan kita dari amalan mereka. Ya, jadi kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang soleh yang bisa meningkatkan atau bisa menjadi penyemangat kita ketika lemah semangat. Itu di antara beberapa tips dalam menjaga semangat ya di dalam beramal. Wallahu taala alam. Ini ada yang bertanya lewat direct message kepada saya Ustadz, dan ini sepertinya penting berkaitan dengan tadi. Bagaimana kalau seseorang yang telah bertaubat dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan, apakah masih dibuka di hadapan semua manusia di hari akhir? Dan apakah masih kena hukuman atau diadab oleh Allah? Iya, ketika seorang itu sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka orang yang bertaubat ini at-taibu kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat ini seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Berarti dosa-dosa yang terdahulu telah dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang bertaubat ini sebisa mungkin tidak menjabarkan atau tidak menceritakan secara detail apa yang telah dia perbuat ketika di masa sebelum taubatnya. Ya, itu tidak boleh. Dia menceritakan keburukan-keburukannya. Walaupun itu tujuan sesuatu yang baik. Itu hendaknya tidak dilakukan. Apalagi Allah mungkin telah menutup keburukan sebelum ia bertaubat. Maka ini tidak bagus untuk diceritakan. Tapi sekali lagi orang yang telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, meninggalkan apa yang sudah dia perbuat sebelumnya, maka sekali lagi dia seperti orang yang terlahir dari perut ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Kaman dzambalah, ya, artinya dosa-dosanya telah digugurkan. Kecuali dosa-dosa yang terkait dengan manusia, maka juga harus dihalalkan dengan sama manusia. Dia memiliki hutang, ya, dibayarkan hutangnya. Tapi terkait dosa-dosa dengan Allah, maka Allah itu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi dosa-dosa terkait dengan manusia, dia harus kembalikan. Ya. Tapi terkait di hari kiamat tadi, ketika seorang sudah bertobat dengan taubat dan nasuh, insya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat sebelumnya. Sebelum ia bertaubat itu akan Allah tutupi. Baik Ustaz. Demikian, Ustaz. Mungkin tambahan sedikit, kalau kita lihat dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hisab bagi orang mukmin itu ada yang dilakukan dalam kondisi khalwat. Jadi tidak Hmm, diumbar di depan khalayak umum. benar-benar, Ustaz. Ini perlu untuk nanti dikaji lagi, saya kurang tahu ya untuk, tapi memang ada dalil khusus tuh ya ketika Allah menampakkan dosa-dosanya, disebutkan semua dosanya, dan dia merasa ada dalilnya. Ini waktu kita kajian Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani di daurah tahun lalu, itu disampaikan di syarahnya ada, dan memang akhirnya kemudian orang tersebut khawatir, oh ini kayaknya saya masuk neraka karena dikasih tahu semua dosa-dosanya. Hmm. Ternyata tidak jadi masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saja Ustadz karena waktunya sudah malam. Dari antum yang memilih mungkin. Ya, terkait pejuang yang saat wafat. Ada ini mungkin, oh perjuangan sahabat. Ini ada juga Baik, yang Pak. tadi kaitannya gini Ustadz, Gimana, Ustaz? dengan iradah kauniyah ini. Karena ini banyak sekali syubhat seperti ini sehingga akhirnya ini memberuntun, kok memberuntun apa ya? Berdampak kepada keyakinan bahwa orang yang beragama dengan selain agama Islam itu nggak apa-apa gitu loh. Ah, ya, sah, ya, sah, Nah, sah. Ya, sah, dampaknya. syukran. Nah, merembetnya ke sana, merembet ya. Merembetnya yang tadi sudah dikaji di Hmm. materi pembatal-pembatal keislaman itu. Nah, ini Ustaz, pertanyaannya begini. Berarti bisa kita katakan kasihan juga ya Ustaz untuk orang-orang yang terkena kehendak kauni menjadi kafir bahkan hingga datang kematiannya. Ya, gimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, kalau
dosen dahulu kita ketika di kelas yang menjelaskan terkait permasalahan ini, pertama kita harus yakini bahwa apa yang Allah kehendaki itu seluruhnya adalah atas dasar hikmah, atas dasar maslahat, dan asyarru laisa ilaik itu harus kita selalu kita camkan dalam diri kita bahwa keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah karena apa yang Allah kehendaki pasti baik. Adapun ketika ada keburukan di dunia, maka itu atas sebuah hikmah atau sebuah kemaslahatan yang itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan sekali lagi, Allah ketika menakdirkan sesuatu, Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk beriman atau tidak. Dan seorang hamba itu tidak tahu dia itu ditakdirkan keburukan atau kebaikan. Seorang tidak tahu apakah dia itu ditakdirkan surga atau ditakdirkan neraka. Sehingga ketika dia memilih jalan yang buruk, itu hakikatnya adalah atas apa yang telah dia inginkan sebelumnya di dunia. Ibaratnya kalau seseorang itu seorang guru ya, kalau dahulu dosen kita tuh mengibaratkan seorang guru. Seorang guru yang sudah guru kelas gitu ya. Sudah mengetahui tindak tanduk setiap muridnya. Sudah tahu nih, dari awal sudah tahu tanpa ujian pun mungkin sudah tahu siapa yang lulus dan siapa yang tidak akan lulus. Dari tindak tanduk si siswa tadi. Tapi kenapa kok diadakan ujian? Ya untuk menegakkan keadilan. Kalau tiba-tiba langsung oh, kamu nggak lulus. Yang satunya, oh kamu lulus. Mereka akan mengatakan, oh nggak adil nih. Oh saya belum ujian, belum apa kok sudah dinyatakan lulus. Misalkan ah, ada 5 murid begitu ya. 2 murid ini rajin sekali sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik. Kan bisa jadi langsung diluluskan kan tanpa ujian. Yang satunya nggak, jarang masuk, jarang mencatat, jarang mengerjakan tugas. Ya, kadang mungkin ketika ujian harian pun kadang nggak ngerjakan atau mungkin kadang nggak lulus. Guru pun tanpa ujian akhir mungkin udah tahu kalau itu apa mereka Hmm. nggak akan lulus gitu loh. Hmm. Itu udah tahu dari awal kan. Ini ibaratnya Allah sudah tahu dari awal Hmm. kalau itu ya nanti pasti akan memilih kekafiran begitu. Kemudian diadakan ujian atau diadakan ujian tadi untuk mengetahui untuk menegakkan keadilan tadi. Diadakan ujian untuk menegakkan keadilan tadi, siapa yang benar-benar lulus dan siapa yang benar-benar tidak. Begitu pula dengan adanya kehidupan dunia ini. Dengan adanya kehidupan dunia ini sebenarnya Allah sudah mengetahui dari awal. Allah sudah mengetahui dari awal. Tapi dengan adanya ujian ini, ujian dunia ini, Allah ingin menegakkan keadilan tadi. Manusia sudah diberikan kehendak untuk beramal, tidak. Ternyata ada orang-orang yang memang memilih kekafiran. Maka ya itu salah orang yang memilih tadi. Salah orang yang memilih tadi. Gitu ya Ustaz ya. Berarti takdir ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Begitu ya Ustaz Benar. ya. Allah Sahih, sahih. sempurna ilmunya, sebelum kita melakukan Allah sudah tahu kalau kita mau melakukan itu gitu ya. Sahih, Ustaz. Jadi misal kita yang sekarang hadir di sini, Allah sudah tahu kalau kita mau hadir di sini. Hmm. Dan kita yang izin live ya memang Allah sudah tahu dia izin live sebelum terjadi. Begitu Insya teman-teman Allah. sekalian. Baik. Eh Jazakumullah khairan Ustadz. Mungkin cukup Waalaikumsalam, saja Ustaz. untuk materinya insyaallah. Antum yang fikih kapan ini Ustadz? Tanggal terakhir ya, penutupan Iya, ya. terakhir. Penutupan tanggal 23 dan 24 insyaallah bersama Ustadz Fandi. Jadi Siap, ini siap. ceritanya Ustadz Fandi mendadak langsung tadi tadi malam-malam ini dikasih tahu untuk ngisi materi ini. Jadi beliau ini semuanya dadakan ya. Semuanya dadakan. Bahkan presentasinya desainnya ya, tapi desainnya itu dibuat tadi habis maghrib ya. Baik Masya Allah. teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz.